Rajab, terus Sya'ban, Ramadan, habis Ramadan Syawal, habis Syawal Zulqa'dah, Zulqa'dah ya, Zulhijjah ya. Jadi di dalam 12 bulan itu dimulai dari Muharram sampai Zulhijjah, Allah mengatakan sudah ditetapkan sejak penciptaan langit dan bumi. Ya, Allah itu dalam banyak firman-Nya seringkali bersumpah dengan waktu. Jadi ketetapan hari, waktu, jam, ya waktu duha, waktu subuh. Ketika Allah sebutkan waktu, ya dalam sumpahnya berarti waktu itu sesuatu yang sangat penting. Ya, nah di sini Allah katakan dalam 12 bulan yang diciptakan ada 4 bulan hurum, 4 bulan haram sering dikenal ya, yaitu bulan-bulan yang lebih mulia dibanding bulan-bulan lainnya. Ya, jadi 4 bulan haram itu ada yang tahu? Ada yang tahu? Saya sebenarnya niat pengen bawa sesuatu nih buat ngasih gift ya, tapi qadarullah lupa. Boleh ini nggak nyusul? Boleh nggak? Ya, ini deh coklat silver queen, tapi nggak bawa. Ya ntar dititipin ke siapa? Ya, ayo siapa yang tahu 4 bulan haram? Ya, tunjuk dulu, tunjuk tangan dulu. Ya, Mbak. Masya Allah. Ibu siapa? Hah? Ceria? Alia. Oh, Masya Allah. Benar Alia? Oh, Alia sama kayak anakku tersayang. Ibu Alia, alhamdulillah ya, barakallah. Nanti kenapa? Maaf ya Bu, nggak apa hadiahnya, Insya Allah ya. Ntar ke Mbak Yogi ya. Betul sekali ya. Jadi bulan haram itu ada 4, yaitu bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram ya, dan bulan Sya'ban. Yang tadi bulan itu ada yang bulan ke-11, bulan 12, bulan pertama dalam Hijriah ya, dan loncat ke bulan ke-7 yaitu bulan Muharram. Nah, zaman jahiliyah ya, di zaman Rasulullah SAW, kaum-kaum yang sejahiliyah-jahiliyahnya mereka, ketika masuk bulan haram, mereka sangat menghormati. Ya, mereka sepakat untuk tidak berperang, tidak berantem, tidak berselisih, tidak bermaksiat ketika di bulan haram tiba, terutama di bulan Rajab. Ya, bulan Rajab itu dari zaman jahiliyah itu memang sudah menjadi bulan yang dimuliakan, bulan yang sangat dihormati. Sehingga para kepala-kepala suku itu menetapkan kepada kaumnya jangan sampai berbuat terutama perang ya, berperang, berselisih, itu mereka sepakat untuk enggak. Saya tuh juga bingung juga ya, kalau orang berperang tapi sepakat jangan bulan ini gitu ya, baiklah mereka di bulan itu gitu ya, bisa gitu diatur, karena memang bulan itu penuh kemuliaan. Nah, jadi bulan Rajab itu adalah bulan yang sangat diagungkan. Nah, ini ilmu tentang keutamaan bulan-bulan ini seiring waktu bertambah terus ke kita. Kalau zaman dulu waktu kecil ya, kita tahunya yang paling mulia tuh Ramadan ya. Memang bulan Ramadan itu penuh kemuliaan luar biasa yang harus betul-betul kita damba, kita rindukan untuk bisa bertemu. Tapi ternyata sebelum bulan Ramadan ada bulan pembuka untuk kebaikan-kebaikan yang ketika masuk ke bulan setelah bulan itu, yaitu Rajab sebagai bulan pembuka kebaikan, masuk ke bulan apa? Sya'ban ya. Nah, di bulan Sya'ban itu bulan penguatan untuk kebaikan ya. Semakin dikuatkan, nanti masuk bulan Ramadan itulah bulan perjuangan, bulan penuh jihadnya di situ. Jadi bulan Ramadan nanti jangan diartikan sebagai bulan latihan kebaikan, bulan persiapan untuk melatih diri gitu ya. Bukan. Ramadan itu adalah bulan jihadnya. Bagaimana kata Rasulullah SAW, kalau sudah masuk Ramadan, orang menapaki bulan Ramadan, menjalani Ramadan, tapi dia tidak mendapatkan ampunan Allah sedikit pun, maka dia adalah orang yang sangat-sangat merugi. Karena ampunan pahala di bulan Ramadan itu sangat mudah untuk didapat. Istilahnya diskon gitu ya, kayak Lois bikin diskon banjir, ya kalau diskonnya benar-benar 80%, bukan orang luar dulu ya, karyawan dulu yang ngambil kan, ya kasih tahu keluarganya 80%-nya atau 90%, buru-buru gitu ya. Nah, manusia juga gitu, di bulan Ramadan
ketika mendapatkan bonus pahala berlipat-lipat, kalau sampai nggak dapat sedikit pun pahala tersebut, maka kata Rasulullah itu udah kebangetan, ya, udah kelewatan, sangat-sangat merugi. Nah, pembuka dari bulan Ramadan itu adalah bulan Rajab nih, sekarang, ya. Jadi jangan sampai kita sia-siakan, karena di bulan Rajab ini tadi disebutkan di surat At-Taubah ayat 36, Allah sudah menetapkan 12 bulan. Di 12 bulan tersebut sudah ditetapkan sejak penciptaan langit dan bumi, ada 4 bulan haram. Terus Allah sebutkan kuncinya ketika kita menjalani masa-masa bulan haram tersebut, yaitu ini. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan yang 4 itu, ya dalam bulan yang 4 itu, selebihnya ada nasihat lagi. Tapi yang stressing kita adalah janganlah kamu menzalimi dirimu pada bulan haram tersebut, ya. Nah, di bulan Rajab ini yang harus kita lakukan adalah kesadaran, ya, kesadaran betapa bulan ini adalah bulan mulia yang sangat diagungkan, yang kata Rasulullah SAW, barang siapa yang menapaki bulan Rajab, maka setiap kebaikan akan Allah lipat gandakan pahalanya. Tapi bukan sekedar itu saja, setiap kesalahan, dosa, maksiat juga akan berlipat ganda. Itu yang harus kita hati-hati. Kita tanamkan di dalam diri kita. Ingat nih, kalau misal ada penyakit hati di dalam diri kita, masih sebel sama orang, itu banyak-banyak istighfar, banyak tilawah, ya. Bu, ya teman-teman, tilawah Quran itu betul-betul akan menjadi pengobat hati, ya, akan betul-betul mengikis penyakit hati. Kalau misal ada yang masih gundah gulana, yang masih sedih, masih sebel sama orang, tambah tilawahnya. Ibarat obat, ya kan? Kalau kita sehat-sehat sekarang nih, masih enak badannya, ya kita cukup minum vitamin untuk penguat badan, ya. Tapi kalau udah mulai ada flu, tambahlah obat yang menguatkan daya tahan tubuh kita atau penghilang flu, ya, tambah obatnya. Kalau ternyata ada penyakit lain yang lebih berat, kita ke dokter, ditambah lagi beberapa macam obatnya, dosisnya ditambah. Begitu juga penyakit hati atau hati kita, obatnya itu adalah betul-betul Al-Quran, ya. Kalau masih ada yang merasa hatinya tidak enak, tambah dosis tilawah Qurannya, ya. Jadi setiap hari itu upayakan, apalagi di bulan Rajab, kita upayakan, ya. Siang hari kita tambah dengan ibadah, juga malam hari, ya. Siang hari kita tambah, kalau Rasulullah SAW mengatakan bahwa amalan yang utama, yang paling utama, ya, di bulan haram, ya, yang diutamakan itu sebetulnya yang semua amalan kebaikan, ketaatan itu utama. Tidak dirinci di bulan haram, terutama di bulan Rajab, sebaiknya kamu melakukan ibadah ini, tidak. Tapi amalan ketaatan, amal soleh, itu semua amal soleh itu akan bernilai sangat tinggi, ya, berlipat ganda di bulan haram, terutama di bulan Rajab ini. Jadi kalau kita tilawah, ya, terutama di siang hari kita perbanyak puasa, di malam hari kita perbanyak qiyam, ya, menghidupkan malam, ya, terus juga memperbanyak tilawah, insya Allah itu akan pelan-pelan mendekatkan ke diri kita kepada kekhusyuan, taqarrub, dekat kepada Allah, ya. Seperti misalnya ini bulan Rajab yang keberapa? Hari yang keberapa sih Rajabnya? Ada yang tahu? Yang ke-7, betul, tadi ada yang jawab 7. Ya, siapa namanya? Nur. Mbak Nur. Iya, insya Allah nanti Mbak Alia, Mbak Nur, ya. Yang ke-7 benar, saudara-saudara. Alhamdulillah tahu, ya. Benar. Sekarang ini udah Rajab yang ke-7. Ya, ini udah tahu, oh ternyata sudah ke-7, kemarin-kemarin kemana aja nih kita kagak ngeh gitu. Perbanyak, ya. Seperti misal di hari Jumat ini, amal apa yang paling bagus dilakukan hari Jumat, itu juga pasti bernilai sangat mulia di bulan Rajab. Nah, ada yang tahu? Di hari Jumat, amal yang paling utama, ataupun amalan-amalan khusus Jumat, baca surat Al-Kahfi, apalagi? Sholawat,
Ya, terus lagi, potong kuku, ya. Nah, terkait sholawat, sholawat juga ada yang betul-betul bisa menjadi apa namanya, pengobat hati, ya. Banyak-banyak sholawat itu bisa mengikis ya penyakit hati kita, mengobati hati kita. Coba deh, pada bawa HP kan, ya. Coba buka sholawat Tibil Qulub, Tibil Qulub ya. Tinggalan dompet mah nggak apa-apa ya, tinggalan HP repot, ya kan? Udah dapat? Coba cari sholawat Tibil Qulub liriknya. Yuk kita sholawat sama-sama. Insya Allah di sholawat itu ya, sholawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim, atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, itu juga betul-betul bisa mengobati hati kita. Tapi ada sholawat yang biasa dibaca itu betul-betul akan menerangkan hati kita, karena di situ ada obat ya, sebagai penyinar. Ketemu coba yuk kita baca sholawatnya ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin Tibbil Qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Tibbil Qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah ya, mohon maaf ya sember. Ya, itu liriknya apa artinya ya? Salawat dan salam pada Rasulullah SAW ya, sebagai tibil itu obat ya, mengobati qulub ya, hati ya, terus manuril absor, memberikan cahaya pada pandangan kita gitu ya. Jadi kalau nggak apa, Allahumma Sayyidina Muhammad sebanyak-banyaknya, terutama di hari Jumat, insya Allah akan menjadi kemudahan ya, menjadi obat hati, dan terutama di bulan Rajab ini akan menjadi penambah buat kita ya, pahala buat kita, menambah kedekatan kita lagi kepada Allah. Nah, untuk memperkaya ya ibadah kita di bulan Rajab ini, kita bisa mengukur lagi apa yang perlu kita tingkatkan ya. Yang perlu kita tingkatkan misalnya kita senantiasa melakukan sholat wajib ya. Ada di zaman Rasulullah SAW, seorang sahabat itu tanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, ada nggak amalan ya yang bisa membawa saya ke surga, tapi jangan susah-susah, yang gampang-gampang aja gitu ya. Jadi sahabat ini ada yang nanya kayak gitu, nggak malu dia nanya ya, boleh nggak saya dapat amalan yang gampang banget ya, tapi yang penting saya bisa masuk surga, nggak usah surga Firdaus, nggak usah surga Aden ya, yang penting surga lah gitu, tapi jangan yang susah-susah ya. Ada sahabat yang tanya kepada Rasulullah SAW tentang amalan ini, lalu Rasulullah SAW menjawab, tentu ada ya, kamu bisa melakukan satu hal ya yang dengan itu tidak terlalu susah tapi bisa membawamu ke surga. Mau nggak kita kayak gitu ya, gampang tapi bisa masuk surga ya.
Kata Rasulullah SAW bahwa kamu lakukan ibadah wajib, ya, lakukan ibadah wajib sesuai yang ditentukan, yang ketentuan Allah dan Rasulnya. Lalu jangan berbuat dosa. Lakukan dua itu aja, nggak usah sunah-sunah, nggak usah tambah-tambah yang lain, tapi komitmen konsisten kepada amalan wajib, ya, lalu menjaga diri dari dosa. Kalau kamu lakukan itu, insya Allah kamu masuk surga. Nah, sahabat ini dengan semangat begitu Rasulullah, yaudah kalau kayak gitu saya komitmen, saya janji, saya mau melakukan amalan-amalan wajib dan menjaga diri saya dari dosa supaya saya masuk surga. Tidak harus saya melakukan yang lain-lain lagi kan, itu aja, ya kata Rasulullah. Lalu dia dengan gembira ya pergi. Jadi dia cukup sholat wajib, nggak mikirin sholat sunnah. Terus juga dia melakukan harus puasa sunnah gitu ya. Jadi nunggu Ramadan aja, gitu. Nggak usah qiyamul lail, nggak usah melakukan sunnah-sunnah yang lain. Betul-betul ibadah kepada Allah yang memang fardu ain, gitu. Ya, ketika dia pergi, Rasulullah katakan, ya, kalau dia betul-betul komitmen, dakhalal jannah, dia akan masuk surga, gitu. Ya, jadi Rasulullah SAW katakan, ketika seseorang itu melakukan sesuatu yang wajib, komitmen konsisten, ya, terus menjaga dirinya dari dosa, maka dia insya Allah akan masuk surga, gitu. Nah, cuma apakah kita bisa komitmen konsisten untuk tidak pernah melakukan dosa dan juga konsisten untuk selalu bagus ibadah wajib kita? Bisa nggak kayak gitu? Kalau bisa alhamdulillah, ya. Cuma kan godaan banyak, ya kan? Kadang-kadang al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu kadang naik dan kadang tuh turun, gitu. Lagi turun kayaknya mager, males gitu ya. Kayaknya aduh enaknya rebahan, ya. Nah, kalau sudah ada hal-hal yang menghinggapi hati kita sehingga kita menjadi lalai, ya kan, untuk naikin lagi itu butuh usaha, ya. Makanya kalau lagi turun iman jangan terus keenakan, ya. Ada kesadaran dalam diri kita, tumbuhkan gimana caranya supaya saya semangat lagi untuk ibadah, gitu. Nah, makanya Allah tahu tahu betul betapa manusia itu seringkali down, gitu ya. Seringnya imannya sering turun, maka Allah berikan bonus-bonus, ya, hari-hari yang memang memberikan keutamaan, menambah pahala, menghapuskan dosa terkait bisa waktu, bisa tempat, bisa juga momentum, ya. Terkait dengan waktu, Allah berikan Ramadan pada manusia, Allah berikan bulan-bulan haram kepada kita, ya. Allah berikan hari Jumat. Karena di situ ada bonus-bonus yang selayaknya kita berusaha berupaya untuk bisa mendapatkannya, ya. Jadi kalau teman-teman tahu waktu-waktu mustajab misalnya, jangan dilewatkan, ya. Tahu waktu yang kalau kita kerjakan tidak sama pahalanya dengan waktu yang lain. Misalnya kalau kita sholat subuh berjamaah, ya, sholat subuh berjamaah mau di rumah, mau di musola misalnya, kalau dekat masjid musola di rumahnya, ya. Rasulullah SAW katakan, barang siapa yang bersolat jamaah ketika subuh, maka dia tercatat seperti melakukan sholat malam semalam suntuk. Bayangkan, ya, beda kan dengan fadilah sholat yang lain, gak dikasih hadis kayak gitu tuh. Rasulullah tidak menyebutkan seperti itu. Nah, kita kejar. Oh, jadi seperti sholat malam semalam suntuk kalau kita berjamaah, gitu. Ya, nah misalnya di Rajab ini, kalau misal kita melakukan kebaikan maka akan dilipat gandakan juga pahalanya. Juga kalau berbuat dosa bisa dilipat gandakan dosanya. Kita berhati-hati. Ya, terkait misal waktu hujan, ya, terkait momentum, misalnya hujan, Rasulullah katakan salah satu waktu mustajab untuk berdoa adalah ketika hujan, gitu. Apalagi nih kalau hujan di hari Jumat, di penghujung Jumat lagi. Ya, karena waktu yang mustajab lainnya adalah di ujung hari Jumat sebelum maghrib. Tuh, banyakin berdoa. Lalu kalau di situ hujan, ya, apalagi kalau kita lagi sakit. Nah, sakit juga termasuk waktu-waktu mustajab. Jadi Allah tahu sekali betapa kita ini seringkali berbuat salah, lemas, lalai, lunglai, males, gitu ya. Allah tahu, makanya Allah kasih waktu-waktu utama
momentum-momentum utama yang bisa menjadikan pahala tambahan buat kita ketika kita berupaya untuk mendapatkannya. Asal kita cari ilmu itu, ya, cari pemahaman itu. Makanya Rasulullah SAW katakan juga bahwa ahli ibadah, ya, 100 abid, 100 ahli ibadah itu masih jauh lebih baik satu orang berilmu dibandingkan 100 orang ahli ibadah. Karena ahli ibadah itu melakukan ibadah seringkali karena ikut-ikutan. Katanya ini bagus nih kalau ngamalin ini di tepi kuburan gitu ya. Di samping kuburan, kalau kita amalin zikir ini, kita hajat kita bisa terkabul gitu. Nah, ahli ibadah bisa ikut-ikutan tuh yang kayak gitu. Tidak mencari lagi ilmunya. Tapi ahli ilmu, ya, orang berilmu satu saja, dia bisa mengalahkan pahala dari 100 ahli ibadah gitu, karena dia melakukannya amalan ringan tapi pahalanya besar. Contohnya Rasulullah SAW pernah mendapati istrinya, ya, Hafsah, yang ketika ditinggal sholat subuh oleh Rasulullah SAW, Hafsah sedang melakukan sholat subuh, ya, duduk di di satu tempat sholat di rumahnya. Ketika Rasulullah pulang, sudah terang, sudah waktu duha, ya, Rasulullah melihat Hafsah masih ada di situ, gitu. Jadi sepanjang berjam-jam itu sampai siang gitu, sampai sudah terang, ya, istrinya masih ada di situ. Ya, lalu tanya oleh Rasulullah, wahai Hafsah, kamu dari tadi di sini, aku tinggal, kamu di sini, sekarang masih di sini, gitu kan? Iya Rasulullah, saya berzikir, saya berdoa, saya betul-betul maksimalkan ibadah kepada Allah, gitu. Ya, terus Rasulullah katakan, nah ini contoh ilmu, ya, kata Rasulullah, wahai Hafsah, maukah aku kasih tahu satu amalan yang kalau kamu ucapkan 3 kali saja, ya, maka pahalanya sama seperti engkau berzikir, doa sepanjang dari subuh sampai waktu ini, gitu. Mau Rasulullah, gimana caranya? Ya, kok berjam-jam saya beribadah, ya, berdoa, berzikir, gitu kan? Tapi ada satu amalan yang katanya kalau ngucapin itu aja bisa setara. Nah, ini kalau tahu ilmunya, kita amalkan, itulah pentingnya kita menuntut ilmu. Kata Rasulullah SAW, ucapkanlah 3 kali ketika pagi hari, ya, habis subuh, subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. Ada yang hafal? Nah, itu ada di Al-Ma'surat. Kalau teman-teman punya buku Ma'surat, ya, yang doa pagi dan petang, itu dibaca, itu semua hadis-hadisnya itu terkait dengan amalan zikir yang kalau kita ucapkan ada fadilah-fadilah tersendiri, ya, yang hajatnya bisa terkabul, yang dilindungi dari setan dan sebagainya. Nah, kalau doa yang tadi subhanallah wa bihamdihi adada khalqi wa rada nafsi wa zinata arsyi wa midada kalimati, itu kalau kita baca kata Rasulullah SAW, dibaca 3 kali saja itu setara dengan kita berzikir, berdoa dari subuh sampai waktu duha, gitu, ya. Nah, itu yang maksudnya contoh dari satu orang ahli ibadah, kita berilmu ketika kita mengamalkannya bisa lebih baik dari 100 orang ahli ibadah, ya. Satu orang berilmu lebih baik daripada 100 orang ahli ibadah. Makanya tadi dengan doa Rasulullah tadi, ya, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, ya, Rasulullah aja minta doa gitu, ya, berdoa kepada Allah, ya Allah berikan saya ilmu yang bermanfaat. Malu kita, ya, kalau sampai kita males menuntut ilmu, terutama ilmu agama, ya, yang memuliakan kita seorang itu, derajat yang meninggikan derajat kita ketika kita mengutamakan tentu saja ilmu agama yang menyelamatkan kita nanti ke akhirat, gitu, ya, seperti itu. Nah, contohnya juga seorang ketika kita tahu di bulan Rajab, ya, masuk ke bulan Rajab, ada ilmu yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita, bagaimana kita mengucapkan doa, membaca doa khusus di bulan Rajab yang menjadikan Rajab ini betul-betul menjadi pembuka kebaikan, ya, dan juga menjadi nanti Sya'bannya menguatkan kita, dan di Ramadannya itu menjadi betul-betul bulan jihad yang kita menangkan. Udah tahu doanya? Ayo, siapa? Satu dulu, biar 3 orang. Doa di bulan Rajab. Hah? Ayo, Mbak. Hah? Enggak. Masya Allah. Betul, ya?
Ayo sama-sama kita. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana itu ya Allah berkahilah. Allahumma barik lana fima razaqtana. Makina? Ya. Lapar soalnya ya, belum makan. Ya. Mbak Sri ya. Jadi Mbak Alia, Mbak Nur sama Mbak Sri ya. Ngutang dong saya yang ya. Ya Allah, itulah utang ini. Insya Allah. Ya, jadi doanya itu ya Allah berkahilah aku. Allahumma barik lana fima razaqtana, bukan itu ya. Itu doa mau makan. Allahumma barik lana, ya Allah berkahilah kami. Barik lana fi Rajaba, di bulan Rajab. Wa Sya'ban, di bulan Sya'ban. Wa balighna, wa balik itu berjumpa ya, bertemu gitu ya. Pertemukan kami wa balighna Ramadan, dan pertemukan kami dengan bulan Ramadan. Bukan sekedar bertemu, tapi betul-betul bisa berjihad, berjuang, mendapatkan ampunan Allah, suci kembali, betul-betul disucikan ya. Kalau sudah bisa masuk Ramadan, itu kita berharap betul-betul dosa kita diampuni oleh Allah ya. Jadi di bulan Rajab ini terus kita doa, minta seperti yang tadi Rasulullah SAW ajarkan kepada kita, doa yang membuat Rajab ini betul-betul menjadi berkah buat kita, juga bulan Sya'ban dan dipertemukan dengan Ramadan. Sudah pada hafal belum sih ya doanya? Ya, coba sekali lagi. Allahumma barik lana fi Rajaba. Itu dulu. Allahumma barik lana tuh minta keberkahan ya. Ya Allah berkahilah kami. Allahumma, nih satu Allahumma, kedua barik lana, ketiga fi Rajaba. Ya, tiga dulu tuh. Ya Rajab ya. Allahumma barik lana fi Rajaba. Ayo. Allahumma barik lana fi Rajaba. Sekali lagi. Allahumma barik lana fi Rajaba. Ya. Barik lana fi Rajaba. Rajab itu Rajab, bulan Rajab. Lalu wa Sya'ban. Yang keempat wa Sya'ban. Ya, tadi Rajab, Sya'ban. Wa Sya'ban. Allahumma, ayo. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'ban. Wa balighna. Apa yang ini? Wa. Yang keenam Ramadan. Ya. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ayo, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Oke. Dari deretan belakang, ayo yang kenceng ya. Sederet-sederet, baca bareng-bareng. Sederet. Ya, dari belakang ya. Izin ya. Mohon maaf ya, Bu. Ya. 1, 2, 3. Allahumma wa balikna Ramadan. Ya. Deret yang ini. Ayo. Yang kencang suaranya. Semangat. 1, 2, 3. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Alhamdulillah. Yang ini. Yang pinggir. Ayo, 1, 2, 3. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'ban. Alhamdulillah. Yang sampai tengah nih, sampai Mbak yang baju kuning, maaf, dari depan sampai Mbak baju kuning ya. Oke. Ucapkan ya, 1, 2, 3. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'ban. Alhamdulillah. Nah, ke belakangnya itu, ke belakang ya, dari deret yang Mbak yang baju kuning sampai belakang ya. Yuk, 1, 2, 3. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Iya, alhamdulillah ya. Doanya itu, jadi kita pulang dapat bisa baca doa di bulan Rajab, bisa beramal di bulan Rajab, karena ya kita semua mau nggak sih cita-cita kita apa? Teman-teman, cita-citanya apa? Masuk surga. Ya, iyalah ya. Insya Allah kita bisa masuk surga. Ada nikmat
Amin. Ada nikmat yang paling udah surga itu kan penuh kenikmatan. Kita udah nggak usah ibadah ya. Kalau ada orang yang masih pengen sholat ketika di surga nanti itu imannya luar biasa ya. Karena udah nggak usah sholat, udah nggak usah ibadah nanti di surga nanti. Cuma dikasih nikmat-nikmat terus oleh Allah ya. Nah, di surga ada satu nikmat yang luar biasa yang betul-betul harus kita idam-idamkan dan benar-benar kalau pikirin kita mau nangis deh rasanya. Ya, yaitu nikmat tertinggi di surga ya adalah bisa bertemu dengan melihat Allah. Bertemu dengan Allah, bisa melihat Allah. Bayangkan, ya, itu tidak semua mendapatkan nikmat seperti itu. Jadi betul-betul kita ingin mendapatkan nikmat tertinggi surga Firdaus itu kita minta kepada Allah, ya, minta kata Rasulullah SAW doa yang terbaik, permintaan yang terbaik, ya, jangan malu. Mungkin dari doa kita Allah kasih jalan buat kita untuk tambah hidayah, tambah taat, tambah khusyuk gitu ya, karena kita minta surga Firdaus dan bisa bertemu dengan Allah. Ingin nggak bisa bertemu dengan Allah? Ingin ya. Tahu nggak caranya? Ada, Allah kasih sebutkan, ya, Allah kasih clue, petunjuk kepada kita ketika kita ingin bertemu dengan Allah. Biasanya kita baca di hari Jumat. Nah, teman-teman, di hari Jumat baca surat apa tadi? Surat Al-Kahfi ya. Sebelum ditutup, saya minta tolong buka surat Al-Kahfi ayat terakhir. Nah, itu ada tuh. Ada clue-nya tuh untuk kita bisa mendapatkan nikmat tertinggi. Surat Al-Kahfi surat berapa? Ayo. 18. Tuh. Ayat terakhir. Ada yang bersedia membaca ayatnya? Terakhir ya. Oh iya betul. Yuk, Mbak yang depan siapa Mbak? Bacain dong artinya tolong. Boleh ya? Oh nggak ada artinya. Itu baca artinya boleh A itu ya? Oh bukan. Bukan doang. Maaf ya. Iya. Mbak, ayo Mbak. Mbak yang baju kuning melulu ya. Bilangnya Mbak siapa namanya? Maaf Mbak. Hah? Mbak Anggun, Masya Allah. Baca terjemahnya. Nggak usah, terjemahnya aja. Katakanlah, sesungguhnya ini hanya seorang manusia seperti kamu yang telah menerima wahyu bahwa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka barang siapa mengharap pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia mengerjakan kebajikan dan janganlah dia menyekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada Tuhan. Nah, ya, itu yang terakhir tuh di tengah-tengah sampai terakhir Allah kasih clue-nya. Barang siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Tuhannya, yang ingin bertemu Allah, ya, maka apa? Maka hendaklah ia mengerjakan satu kebajikan, amal soleh. Yang kedua, janganlah mempersekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada Allah. Jadi ketika kita ingin mendapatkan nikmat tertinggi di surga, bukan sekedar masuk surga, tapi bertemu dengan Allah, ya Allah tidak terbayang ya. Bagaimana Allah itu menciptakan seisi alam raya ini. Bayangkan, alam raya ini dengan bermiliar galaksi. Galaksi itu jutaan planet, ya benda langit satu galaksi. Galaksi di alam raya ini miliaran, bayangkan. Dan ternyata alam raya ini kan langit lapis langit pertama, ada lagi langit kedua sampai langit ketujuh, ya. Itu seorang ulama mengatakan perbandingan antara arasy Allah, ya, arasy Allah bersemayam di arasy dengan alam raya ciptaan Allah, itu perbandingannya alam raya ini ibarat cincin yang dilempar ke padang pasir, bayangkan. Ya. Bayangkan, jadi alam raya yang kita nalar kita ini nggak nyampe gitu ya. Bagaimana langit pertama aja udah sebegitu dahsyatnya penciptaannya, ada langit kedua, langit ketiga sampai langit ketujuh. Itu dibandingkan dengan arasy Allah seperti cincin dilempar ke padang pasir. Berarti arasy Allah itu besarnya seperti apa gitu. Itu ciptaannya, bagaimana dengan Allahnya? Ya, Masya Allah. Ya, kita
nggak nyampe ya otak kita untuk menerjemahkan bagaimana Allah ya, bagaimana Allah bisa menggulung waktu kita hidup di dunia ini 60 tahun, 80 tahun itu kalau di akhirat ketika ditanya di Quran beberapa ayat mengatakan manusia ketika ditanya hidup di dunia berapa lama, pada menjawab setengah hari. Saya di dunia hidup cuma setengah hari gitu. Saya ada lagi mengatakan saya di dunia hidup cuma 1 hari. Ya, itu karena Allah memang memperbandingkan menggulung waktu itu sesuka. Ya, ketika orang wafat sakratul maut, dia meninggal, dicabut nyawanya, itu kan langsung naik ke langit, ya. Kalau ketika dia beriman disambut oleh malaikat, lalu langsung lagi sesaat itu turun lagi langsung ke dekat jenazahnya. Jadi dia bisa melihat orang-orang sekelilingnya. Itu cepat sekali, bayangkan bisa naik ke langit ya, ruh ya. Gitu. Kalau dia orang yang zalim, maka akan dihinakan gitu ya ruhnya itu. Jadi waktu itu seperti apa Allah ini kan nalar kita tidak cukup untuk memikirkannya. Nah, nanti kita bisa bertemu gitu. Ya, bisa bertemu Allah yang dahsyat seperti itu, yang Allahu Akbar, Allah Maha besar atas segala sesuatu. Ya, bagaimana bertemunya? Kata Allah di surat yang sering kita baca setiap pekan, jika kamu mau bertemu dengan Allah, maka lakukan 2 hal, yaitu berbuatlah amal soleh dan jangan menyekutukan Allah. Jangan percaya ramalan, jangan ke dukun, jangan percaya cincin, jangan percaya itu bintang lu apa? Oh, gue mah Virgo. Masih zaman nggak sih sekarang? Zaman saya dulu sih ya itu ketika saya SMA beli majalah gadis teman-teman tuh kan yang dilihat langsung ramalan bintang gitu kan. Tahu-tahu pekan ini keuanganmu akan seret ya. Terus orang yang kamu sukai tidak menyukaimu, deh. Padahal itu mah bisa buat siapa aja ramalan kayak gitu ya. Jadi jangan percaya. Teman saya pernah ke Bali ya, terus diramal, wah Bu, nanti ibu akan punya suami 2. Punya suami, kaget dia, beneran gak gue ntar punya laki 2 gitu. Ya jangan percaya, karena kalau kita percaya Allah bisa. Ini ma'adzani abdi kata Allah ya, aku bersama prasangka hambaku. Kalau kita berprasangka seperti itu akan bisa kejadian ya. Jadi teman-teman di bulan Rajab ini kita maksimalkan ibadah kita ya, dan tadi kalau ingin bertemu Allah kita lakukan amal soleh, karena kita hidup di dunia ini memang tugasnya adalah untuk beribadah, untuk beramal soleh. Amal soleh itu sebetulnya ada 2 bagian yang Allah tetapkan kepada kita, yaitu amal soleh yang pertama adalah hablum minallah, yaitu amalan-amalan ibadah yang langsung kepada Allah hubungannya. Dan juga yang kedua adalah hablum minanas, bagaimana amal soleh itu terkait sama manusia dan lingkungan kita. Jangan kita menyakiti, jangan kita nyebelin, jangan kita bikin rusuh ya dan sebagainya. Jadi hablum minallah dan hablum minanas itu kita perhatikan. Semoga betul-betul nanti kita cita-citakan, kita minta kepada Allah melalui doa tadi ya. Allahumma barik lana. Mudah-mudahan Allah sampaikan, Allah kabulkan doa kita itu, dan betul-betul Ramadan kita menjadi Ramadan yang terbaik sepanjang hidup kita ya, insya Allah. Yang sekarang terbaik, tahun depan lagi mudah-mudahan lebih baik lagi dari yang kemarin-kemarin. Alhamdulillah, minal mumtarin, sungguhnya yang salah itu datangnya dari saya, mohon maaf ya, yang benar datangnya dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 ya tadi ya. Baik, terima kasih teman-teman. Langsung saja mohon ditutup dengan doa. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita ya, dan Allah menjadikan menerima amal-amal kita, duduk kita di sini semoga menjadi pahala yang besar, karena di bulan Rajab Allah menjanjikan pahala yang berlipat ganda untuk setiap kebaikan. Semoga Allah berikan berhak ya untuk mendapatkannya. Kita tutup dengan istighfar dan hamdalah.
Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna as'aluka ilman nafi'an wa amalan wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.